Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Nur Fitri Anasari di channel Penyiar Muda Islam. Di segmen kali ini selama 7 menit ke depan, Ana bakalan sharing bersama dengan teman-teman semuanya tentang bekerja dalam pandangan Islam. Sumber bahasan kali ini yakni bersumber dari jurnal transformatif yang berjudul Urgensi Bekerja dalam Al-Quran, yang merupakan karya dari seseorang yang luar biasa yang bernama Rahmat Kurniawan. Baik, langsung saja. Pada pembahasan kali ini Ana membagi ke dalam 3 subbab. Yang pertama adalah makna dari bekerja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari bekerja. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah adab dan etika dalam bekerja. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tentang makna dari bekerja. Berbicara tentang bekerja, hal ini merupakan fitrah manusia untuk mencari rezeki. Sebagai apa? Sebagai penopang kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan, baik itu berupa sandang, pangan, dan juga papan. Bekerja adalah sesuatu hal yang wajib, karena hal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah berlaku sejak manusia pertama diturunkan di bumi, yakni Nabi Adam alaihissalam, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa satarudduna ilal 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Rasulullah dan para nabi serta sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan bekerja keras. Contohnya adalah Nabi Adam. Beliau bekerja dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Kemudian ada Nabi Idris. Beliau bekerja sebagai seorang tukang jahit. Kemudian ada Nabi Daud sebagai seorang tukang besi, pembuatan senjata perang dan baju dan lain sebagainya. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau sebagai seorang pedagang, kemudian juga sebagai seorang pemimpin umat, pemimpin agama, dan lain sebagainya. Islam dalam memandang dan melihat bekerja sangat menjunjung tinggi nilai suatu pekerjaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang artinya, jika ada seseorang keluar dari rumahnya untuk melakukan pekerjaan untuk membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk kedua orang tuanya yang lansia, maka dia juga fi sabilillah. Jika dia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak meminta-minta pada orang lain, hal itu juga termasuk fi sabilillah. Jika untuk keluarganya pun juga fisabilillah. Tetapi apabila bekerja untuk pamer-pamer, bermegah-megahan, maka itulah fisabilis syaitan. Hadis ini mengisyaratkan menyamakan kerja yang sungguh-sungguh dengan ibadah, yakni jihad fisabilillah. Nabi Muhammad SAW yang mana bekerja sebagai seorang pedagang, kepala negara, kepala agama, suri tauladan, beliau ini tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu muamalah. Sebab yang kedua mengenai tujuan. Secara umum, bekerja adalah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan agar bisa bertahan dan berlangsungkan kehidupan. Namun dalam Islam, bekerja juga merupakan sarana dalam beribadah kepada Allah SWT. Adapun secara spesifik tujuan-tujuan dari bekerja, diantaranya yang pertama adalah untuk keridhaan Tuhan. Semua usaha dan aktivitas seseorang, baik yang duniawiyah maupun ukhrawiyah, pada hakikatnya adalah tertuju pada titik tumpuan falsafah hidup muslim, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tujuan yang ketiga adalah untuk memenuhi nafkah keluarganya. Nah, untuk memenuhi hal ini biasanya dapat diwujudkan melalui kerja dan tanggung jawab dari seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi hajat keluarganya seperti kebahagiaan, keharmonisan dalam berumah tangga. Kemudian, tujuan yang keempat adalah untuk kepentingan amal sosial. Bagaimana contohnya? Yakni dapat dicontohkan dalam bentuk sedekah. Kemudian yang kelima adalah untuk kepentingan ibadah. Yang keenam adalah untuk menolak kemungkaran. Nah, seseorang yang bekerja dan berusaha berarti dia ini sudah menolak kemungkaran. Mengapa? Karena seseorang yang mana sebelumnya malas, pengangguran, dengan bekerja, maka sifat malas dan pengangguran ini akan hilang. Dan hal ini merupakan pencegah kepada perbuatan yang negatif atau mungkar. Selanjutnya adalah sebab yang ketiga, yakni tentang adab dan etika dalam bekerja. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai dalam bekerja agar dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu diperlukan adab dan juga etika untuk mencapai keridhaan tersebut. Apa sajakah adab dan etika tersebut? Yang pertama adalah hendaknya kita bekerja dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena setiap amal yang kita kerjakan bila mana tanpa dilandasi niat yang ikhlas, maka amal tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita beramal, berbuat baikan, bekerja dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adab dan etika yang ketiga adalah dilakukan dengan penuh itqan, atau kata lainnya adalah profesional. Bekerja profesional tentu melalui etos kerja yang tinggi. Adapun prinsip-prinsip etos kerja, yang pertama adalah bekerja dengan halal. Yang kedua, bekerja dengan menjaga diri supaya tidak menjadi beban orang lain. Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir adalah bekerja untuk hidup tetangganya. Selanjutnya, adab dan etika yang ketiga adalah dengan mengamalkan sifat-sifat Nabi. Apa sajakah itu? Ada 4 sifat Nabi. Yang pertama adalah sidik, artinya kita bersikap jujur. Kemudian ada fatonah, kita menjadi sosok yang cerdas. Kemudian ada amanah, yakni dapat dipercaya. Kemudian terakhir adalah tablik, artinya adalah kita bisa menyampaikan, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Adab dan etika yang keempat adalah dengan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Maksudnya bagaimana? Nah, prinsip syariah ini yang pertama dari sisi substansial atau pekerjaannya nih. Seperti kita tidak memproduksi barang-barang yang haram, kemudian kita tidak menyebarkan luas kebencian, kemudian kita tidak melakukan riba dan lain sebagainya. Yang kedua dari sisi penunjang atau non pekerjaannya bisa kita lakukan dengan menutup aurat, kemudian kita tidak membuat fitnah antar pengusaha dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah adab dan etika yang kelima adalah dengan bekerja pada pekerjaan yang terhindar dari syubhat atau sesuatu yang samar atau ragu dari unsur halal haramnya. Kemudian yang terakhir adalah selalu menjaga ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim, jangan sampai terjadi perpecahan. Nah, teman-teman, dari beberapa hal yang sudah Ana sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan kerja dalam Islam termasuk dalam posisi yang mulia sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan adab dan etika yang akan membingkai pekerjaan tersebut, sehingga nilai-nilai luhur tersebut akan selalu terjaga dan tidak sia-sia. Demikian yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.